Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Lydia Islamiyati Hakim, Program Studi Manajemen untuk NIP 64225263. Di sini saya ingin menjelaskan perbedaan produk bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasional menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional, sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah bergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. 10 produk syariah yaitu murabahah, musyarakah, mudaharabah, salam, istisna, qard, ijarah mutahiyah bin tamlik, hawalah, wakalah, dan kafalah. 10 perbedaan produk bank syariah dan bank konvensional. Kalau untuk bank konvensional, 1. Tujuan pendirian. Latar belakang dan tujuan didirikan menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pertama, bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuannya pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penilaian syariah aktivitas keuntungan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Kedua, prinsip pelaksanaan. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional berikutnya yaitu penerapan prinsip masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku, sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama. Yang ketiga, sistem operasional. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasional melakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antar bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bank. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. 4. Hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa dalam penggunaan akad murabah, istisah, dan salam. Pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sementara akad musyawarah dan mudrat memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Dan kelima, kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal atau nasabah dari pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah, akad akan melakukan hukum Islam juga. Keenam, pengawasan kegiatan. Perbedaan bank syariah dan konvensional juga ditinjau dari pengawasan kegiatannya. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak mengawasinya berbeda. Kalau konvensional diawasi Dewan Komisaris dan aktivitasnya, sementara bank syariah berbagai lembaga pengawasan syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. 7. Proses pengelolaan dana. Karena bank syariah menerapkan prinsip Islam, maka pengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana, sehingga perbankan syariah dan bank konvensional selanjutnya itu proses pengelolaan dana. Kalau bank konvensional dapat dilakukan di seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang sementara. Lalu sistem bunga. 8. Sistem bunga. Perbedaan perbankan syariah dan konvensional paling menonjol terlihat dari penerapan sistem bunga. Ke-9 yaitu pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Bank syariah diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan nasabah. Kalau konvensional dari suku bunga dan dibebankan pada nasabah. 10. Pengelola denda. Bank syariah dan konvensional pengelola denda ketika ada terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Kalau bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat.
Lalu saya mau menjelaskan soal esai nomor 2, tingkat kesehatan bank. Bank memberikan definisi, yaitu pakai aspek kapital. Aspek kapital. 1. Aspek kapital. Antara bank konvensional, bank syariah. Krisis ekonomi, bank konvensional memiliki kemampuan permodalan di atas bank syariah. 2. Aspek aset. 3. Aspek manajemen. 4. Aspek earning. 5. Aspek liquidity. Di situ saya menjelaskan secara lengkap dan jelas untuk video kali ini. Karena waktunya tidak panjang, maka saya hanya meringkas jawaban dari soal tersebut. Terima kasih sudah memperhatikan, dan semoga jawaban dari saya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.